Baik, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dirahmati Allah. Kesempatan kali ini kita lanjut obrolan sore kita terkait bagaimana agar sholat kita diterima. Sebetulnya munculnya pertanyaan ini aja udah merupakan kebaikan. Karena kadang kita lupa nih, bahwa sholat itu kita butuh nggak cuman yang sah saja, tapi yang diterima. Ya, karena sholat ada dua, ibadahnya ada dua, ada yang sah, ada yang diterima. Nah, kalau bicara tentang sah, gampang. Sholat misalkan padahal habis main futsal masih bau kelek, masih bau asem, masih dekil, cuman pakai celana sedikit di bawah lutut, baju basah keringetan, sholat, tapi udah wudhu, aurat tertutup, sah sih sah, walaupun pikiran kemana-mana bahkan, tapi belum tentu diterima apalagi sampai jadi pahala. Nah, yang kita butuh tentu adalah yang sholat yang diterima. Maka kalau untuk diterima, sederhana, syaratnya cuma dua, yaitu niatnya benar dan caranya benar. Bagaimana niat yang benar? Niatnya karena Allah, sederhana. Tidak karena lagi ada calon mertua jadi kita sholat duha, tidak karena kita pengen diangkat jadi imam jadi sengaja dibagus-bagusin bacaannya, padahal biasa kalau sholat sendiri di rumah kuliah kulhu seperti itu. Ya, maka niatnya selalu kita panjatkan kehadirat Allah. Yang juga yang kedua tadi, caranya benar, mengikuti yang dicontohkan Rasulullah. Jangan karena aku ingin meningkatkan taatku nih, maka aku ingin lebih besar lagi sholatnya, sholat subuhnya sampai 6 rakaat, nggak bisa ya, karena sudah ada ketentuannya dari Allah, yaitu hanya 2 rakaat. Ya, setelah akhirnya ini udah kita jaga nih, terus akhirnya ibadahnya niatnya karena Allah, lalu caranya mengikuti yang dicontohkan Rasulullah, gimana agar supaya makin diterima ya. Maka kalau dalam bab sholat ada 3 yang mesti kita lakukan. 1, kita menganggap penting ya, sebagaimana misal kalau misalkan ada orang udah kehabisan duit, besok kalau nggak makan bisa mati kelaparan, butuh kerjaan, tiba-tiba dapat tawaran kerjaan, harus diinterview, tapi harus datang interviewnya jam 2:30 pagi. Demi Allah pasti datang tuh orang. Kenapa? Penting. Kita mesti juga bisa menganggap bahwa sholat ini benar-benar penting. Karena kalau misalkan ini tidak kita anggap penting, kadang kita ngegampangin karena mau sholat kayak gimana juga masalah nggak akan selesai. Enggak, kebalik. Yakinilah bahwa kalau saya nanti tidak sholat, besok urusan di sekolah kacau, besok urusan di kerjaan berantakan, besok urusan di rumah tangga nggak beres-beres dan sebagaimana macamnya. Kalau ini sudah benar-benar dijaga, dipikirkan, kita akan beda anggapannya bahwa sholat ini adalah penting, bukan sekedar terpaksa atau disuruh dan sebagaimana macamnya. Yang kedua adalah faham ya. Kalau misalkan ada orang yang ahli baca puisi di Rusia, di Rusia dia baca puisi, orang-orang pada nangis semuanya. Sedangkan ahli puisi Rusia itu datang ke Indonesia, terus dia baca puisi, orang malah ketawa, nggak ngerti. Kenapa? Nggak paham. Maka jangan sampai kita selama ini sholat mungkin udah ribuan kali, tapi selama ini yang kita baca nggak ngerti itu artinya apa. Di lisan aja hafal gerakannya, tapi ternyata tidak paham. Maka sungguh ini rugi sekali. Karena jika tidak, kita hilang esensi dari semua kebaikan yang kita ucapkan ketika sholat itu. Sholat itu ibadah yang lengkap ya. Udah dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat. Di situ ada bacaan Qur'annya, ada tasbih, tahlil, tahmid, dan kalimat-kalimat thayyibah, ada doa duduk di antara 2 sujud, dan luar biasa. Ada sholawat Nabi, ada syahadatnya lagi. Lengkap itu semua dalam satu ibadah. Ya, sedangkan kita sadar bahwa ini adalah ibadah yang akan pertama kali dihisab. Kalau ternyata hasil hisab untuk sholatnya saja sudah bagus, maka hisab yang selanjutnya akan lebih mudah dan akan lebih berat. Kalau ternyata sholatnya aja udah berantakan, maka hisab selanjutnya naudzubillah akan lebih berat. Ya, 1 penting, 2 paham, dan yang ketiga adalah tumaninah. Tumaninah tuh pelan-pelan dan juga setiap hak dari gerakan sholat itu dipenuhi. Ya, contoh mengangkat tangannya nggak sekedar Allahu Akbar asal. Ruku benar-benar sampai punggungnya itu rata, sampai kayak Rasulullah menggambarkan bisa diletakkan air di atas punggungnya dan tidak jatuh. Lalu i'tidal tuh sampai lengkap, sampai tegak lagi tubuhnya. Nggak baru sekedar angkat badan langsung tunduk sujud lagi. Sujud juga sampai seluruh 7 bagian tubuh menempel ya, dahi, kedua tangan, lutut, dan juga ujung kaki. Ya, duduk juga pelan-pelan sampai duduk kerasa duduk, jangan sampai belum sempurna duduknya udah langsung duduk lagi. Karena kalau tumaninah maka tidak ada kekhusyuan nanti di dalamnya, dan nilai untuk semakin diterima oleh Allahnya ini juga menjadi kendala. Ini juga tidak akan mengundang keridhaan Allah untuk diterima. Jadi tentu perlu pelan-pelan.
Ternyata selain bacaannya pelan-pelan ya, karena tidak mungkin baca untuk tartil dengan tajwid, dengan bacaan yang benar kalau kitanya ngebut-ngebut sholatnya sendiri. Ya, jadi tadi semua gerakannya dipenuhi, haknya sampai benar-benar duduknya benar, berdirinya benar, tegak dan sebagaimana macamnya, maka dengan tumaninah itu akan tersampailah tujuan kita agar sholat kita bisa diterima oleh Allah. Insya Allah, kalau pertanyaan tentang ini ditanyakan ke beberapa guru-guru lain, mungkin akan berbeda jawabannya. Tapi yang sudah diamalkan, 3 hal ini bisa dilakukan untuk supaya sholat kita makin khusyuk. Dengan menjaga ini penting sekali. Ini kita harus paham dan juga kita tumaninah ya. Dan yang tadi yang paling utama agar supaya ibadah apapun, walaupun tidak hanya sholat ya, yaitu supaya ibadah kita diterima oleh Allah, tidak sekedar sah, yaitu adalah meluruskan niatnya karena Allah dengan niat yang benar, lalu juga caranya benar mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena beliaulah sebaik-baik contoh atau teladan kita. Masya Allah, itu agar supaya sholat kita diterima. Selanjutnya, bahwa 2 rakaat sholat fajar itu lebih utama dari dunia dan seluruh isinya. Maka apa nih makna dari yang dimaksud?